transformasi menuju green technology juga perlu dilakukan. Teknologi hijau, produk hijau ini ke depan akan menjadi, ekonomi hijau ini akan menjadi tumpuan kita karena kita memiliki potensi dan kekuatan di sini. Penggunaan energi terbarukan seperti B30, B100 juga harus terus dilanjutkan. Demikian juga dengan pengembangan industri mobil listrik, ini juga harus dipercepat dan kita harapkan menjadi salah satu industri unggulan negara kita, Indonesia. Dunia sudah memasuki era baru. Tuntutan terhadap pengurangan emisi karbon menjadi sebuah keniscayaan dalam kerangka ekonomi dan lingkungan. Salah satu reaksi atas itu adalah munculnya era kendaraan listrik. Sebagai bagian negara dunia, Indonesia pun perlu beradaptasi, termasuk transisi menggunakan kendaraan listrik. Tentunya, dalam membangun ekonomi kendaraan listrik nasional, harus terukur dan terencana dengan matang. Pemerintah Indonesia sangat menyadari potensi yang ada untuk menangkap peluang industri kendaraan listrik dan industri pendukung lainnya. Semua modal dasar dimiliki bangsa ini. Dari sisi pasar, Indonesia sangat menjanjikan. Sumber dayanya pun tersedia. Adanya dorongan kesadaran bahwa negara perlu melakukan efisiensi energi, ketahanan energi, dan konservasi energi di sektor transportasi sesuai Paris Agreement. Juga menjadi latar belakang Indonesia memulai langkah menuju industri kendaraan bermotor berbasis listrik. Hal itulah yang menjadi komitmen pemerintah untuk mendorong percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Bahkan, Presiden Joko Widodo sudah memberikan arahan agar semua pemangku di sektor itu untuk serius menggarap kendaraan bermotor berbasis listrik. Tak hanya arahan, Presiden Jokowi pun telah menyiapkan landasan hukumnya, yakni Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Industri otomotif menjadi prioritas untuk terus ditumbuhkan investasinya. Pemerintah terus berupaya meningkatkan iklim investasi. Kita sudah menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja. Kita juga sekarang sudah memiliki Lembaga Pengelola Investasi Indonesia Investment Authority, yang ini kita harapkan akan memberikan banyak kemudahan dan kepastian bagi para investor untuk membangun usaha produktif di negara kita. Kebijakan relaksasi pajak juga telah diterbitkan pemerintah untuk mendongkrak penjualan dan daya beli produk otomotif untuk mendorong makin banyak permintaan agar ada demand di situ yang bisa menggerakkan industri otomotif kita. Indonesia tak ingin hanya jadi pasar kendaraan bermotor listrik, tapi harus menjadi pemain utama dalam produksi otomotif berbasis baterai. Dalam rangka itulah pemerintah menetapkan rambu-rambunya, yakni pemain otomotif di industri kendaraan listrik berbasis baterai roda 2 atau 3 wajib memenuhi ketentuan komponen dalam negeri. Pertama, periode 2019-2023. TKDN minimum sebesar 40%. Kedua, periode 2024 sampai dengan 2025, TKDN minimum sebesar 60%. Dan ketiga, periode 2026 dan seterusnya, TKDN minimum sebesar 80%. Hampir mirip dengan kendaraan roda 2 atau 3, penetapan kendaraan berbasis listrik baterai roda 4 atau lebih wajib menggunakan komponen dalam negeri, yakni periode 2019-2021, TKDN minimum sebesar 35%. Berikutnya periode 2022-2023, TKDN minimum sebesar 40%, dan periode 2024-2029, TKDN minimum sebesar 60%. Serta periode 2030 dan seterusnya, TKDN minimum sebesar 80%. Penetapan soal TKDN di kendaraan bermotor listrik berarti negara kita telah menetapkan dirinya sebagai produsen industri bermotor listrik berbasis baterai. Dalam satu kesempatan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pun
memasang target yang ambisius. Pemerintah menargetkan produksi mobil berbasis baterai atau murni listrik pada 2030 mencapai 600.000 unit. Sedangkan produksi sepeda motor listrik ditargetkan mencapai 2,45 juta unit. Dalam rangka mendorong realisasi itu, pemerintah pun menyiapkan sejumlah stimulus agar pelaku usaha di industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai tertarik menggarap peluang bisnis masa depan itu. Beberapa strategi yang disiapkan pemerintah misalnya pemberian insentif bagi konsumen seperti pembebasan pajak penjualan atas barang mewah sebesar 0% kepada konsumen kendaraan listrik, pengenaan pajak daerah paling tinggi sebesar 10% dari dasar pengenaan PKB atau BBNKB, uang muka minimum 0% dan suku bunga ringan, diskon penyambungan daya listrik, plat nomor khusus, dan insentif lainnya. Bagi industri, mereka dapat memanfaatkan berbagai insentif seperti tax holiday, mini tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk ditanggung pemerintah, dan super tax deduction untuk kegiatan RD&D. Menteri Agus pun dengan bangga menceritakan bahwa ada 3 perusahaan industri dalam negeri yang siap membangun fasilitas produksi kendaraan listrik roda 4 atau lebih dengan kapasitas 1.480 unit per tahun. Keseriusan Indonesia untuk masuk ke industri otomotif berbasis baterai juga terlihat semakin akseleratif setelah Kementerian BUMN mengumumkan pendirian holding Indonesia Battery Corporation belum lama ini. Perusahaan itu didirikan untuk mengelola industri baterai terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Holding ini merupakan konsorsium dari 4 perusahaan, yaitu Inalum, Antam, PLN, dan Pertamina dengan kepemilikan saham masing-masing 25%. Secara tidak langsung, nantinya Inalum akan menjadi pengendali IBC karena memiliki saham 50%. Bagi pelaku usaha industri otomotif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, Indonesia merupakan pasar yang menjanjikan di masa depan. Bayangkan, dengan jumlah penduduk 270 juta, rasio kepemilikan mobilnya masih rendah, yakni 99 mobil per 1.000 penduduk. Nah, peluang ini yang bisa ditangkap investor, baik pelaku usaha dalam negeri maupun asing. Masa depan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai Indonesia cukup menjanjikan, meski tetap perlu waktu untuk bisa mencapai ke arah itu.